Halo semuanya. Ini ada yang komen, MC berapa bang? Waduh, salah tanya ya. Kok malah tanya MC berapa sih? Aduh. Lu lihat aja, ini garis sakti sekali sentuh balik. Lu bilang gue MC, itu pala bapak kau MC ya. Gue ngebayarnya udah profit 27k. Lu tahu ngeselnya ini berapa? Pala bapak kau bilang gue MC ini pak. Ini MC ini buzzer ya, gila. Di grup aja cuannya gila-gilaan, masa mentornya MC itu malah bapak kau ya. Ada-ada aja kau nih. Jadi gini ya, kali ini gua akan bahas lagi tentang market ya. Gua akan ngobrol-ngobrol lagi tentang market gitu ya. Gua akan sharing-sharing lagi. Tapi sebelumnya gua minta 50k tap-tap layar. Nanti pasti dari kalian, "Bang, kok semakin hari semakin banyak tap-tap layarnya?" Jadi gua minta 50k tap-tap layar dan 1000 penonton gitu ya. Baru gua akan mulai. Kenapa Bang harus banyak banget? Iyalah biar semangat gitu kan. Karena hari ini kita cuan gila-gilaan, teman-teman di grup diskusi juga cuannya gila, melumer gitu. Sampai saldo rekening kayak saldo Anda kebanyakan. Biasanya kan saldo Anda tidak mencukupi. Kalau ini beda, saldo Anda kebanyakan. Oke. Makanya gue udah kasih tahu dari kemarin, kalian gabung grup diskusi, kita belajar bareng. Gue kasih zone di sana, gue kasih tahu arah market. Gak akan MC kalian. Udah pasti di grup diskusi itu cuan terus gitu loh. Kalau yang nggak mau denger ya udah pasti kalian akan buang-buang duit. Gue udah selalu bilang, ngapain kalian buang-buang duit? Nggak sampai mana duit kalian itu. Gabung aja gitu loh bos. Kita cari cuan bareng gitu kan. Kalian tahu sendiri analisa Bang Ratu sekali running 500 pip, 300 pip. Kalau kalian ngikutin live gua dari kemarin, kalian udah tahu sendiri kayak mana gitu ya. Nanti gua akan jelasin lagi gimana caranya gitu ya. Metode BRG nih bos. Oke, nanti gua akan bahas setelah 50k tap-tap layar. Jadi tap-tap layar dulu. Yuk, let's go. Jadi kalian bantu tap-tap layar, kalian bantu ramaikan dulu sampai 50k tap-tap layar dan 1k. Wah, udah 1k nih yang nonton. Tinggal 50k tap-tap layar. BRG nih, senggol dong guys. Kita semua udah pada cuan, kita di grup itu pada cuan. Gua cuannya banyak banget ya hari ini ya. Dari kemarin sih gue cuannya banyak banget gitu. Sampai malu mau share gitu. Nanti dibilang, "Bang, lu flexing," katanya. Enggak ya. Karena banyak cuannya jadi ya udah. Ya, nantilah gua share. Yang penting kalau gua share seperti itu, kalian jangan mikir, "Bang, lu flexing." Enggak. Gua tuh cuma mau motivasi kalian bahwa modal kecil tuh bisa jadi besar loh. Oke? Tuh, nih ya, kalian bisa lihat sendiri, teman-teman di grup tuh tadi pada cuan. Kalian lihat aja garis ini bukan garis sembarang garis gitu ya. Garis bukan sembarang garis. Ngeri nggak? Garis apa nih? Kalau yang nontonin live gua kemarin tahu gitu. Gua udah bilang market akan nge-buy terus. Jadi kalian bisa tahan. Gua selalu bilang itu loh dari kemarin. Dari live siang sampai live malam gua bilang, tahan karena dia akan naik sampai ke garis ini. Nggak percaya. Waduh, yang nggak percaya nangis, nggak cuan itu. Sampai akhirnya gue bilang nanti kalau di sini dia akan Ju6, dia akan buat SND di M5 dan dia langsung Ju to the 6, gitu kan? Kalian bisa lihat nih sekarang. SND dan dia langsung Ju to the 6. Jadi kalau udah
Junam seperti ini gimana bang? Ya udah follow trend aja. Market berarti sekarang ada koreksi untuk turun gitu loh. Yang nggak ngikut pasti udah nyesel, udah pasti. Udah gua bahas dari kemarin. Ayo dengerin gua gitu ya. Karena di mana banyak orang di mana orang pada takut, di situ banyak orang kaya baru. Anjay ya tuh. Jadi dari kemarin kalau kalian dengerin gua, udah pasti punya duit kalian gitu kan. Nah ada yang bilang cek YouTube bang, live Trump, ngapain gitu kan? Ngapain? Gak perlu. Gua tanpa lihat berita, gak perlu lihat berita. Gue selalu bilang teknikal itu sangat berhubungan dengan yang namanya fundamental. Kalau misalnya fundamentalnya ngomong apa, asal teknikal kalian bener, sejalan. Jadi mau Trump bilang apa udah kebaca. Paham nggak? Kemarin tuh udah gue bilang gold itu akan buy terus. Apakah gue ngelihat fundamental? Enggak bos. Gue cuma fokus di teknikal. Kenapa? Karena dia melewati garis gue ini gitu kan. Dia lewati garis gue ini, gue bilang dia mau terus naik gitu loh. Jadi udah sampai mana? Sampai garis ini. Dan kalian bisa lihat bener sampai dan dia sekarang balik. Nanti gue akan bahas lagi market ini kemana. Nah, gue mau tanya dulu, kalian kira-kira pingin gue itu bahas tentang apa? Coba komen dulu. Kalian pingin gue bahas tentang apa hari ini? Kalian pingin gue bahas tentang apa hari ini? Ngeri gak tuh pertanyaannya? Bang pingin garis indikatornya. Ini bukan garis indikator ya, garis sakti. Kalau garis sakti itu nanti gue bahas pada saat seminar. Bulan depan kita ada seminar ya. Cewek bang, waduh. Kenapa bisa junam? Oke. Oke, karena banyak banget yang tanya kenapa ini bisa junam bang, kenapa pas banget di garis lu dia bisa junam. Gua bahas dulu tentang yang namanya S to the nair gitu ya. S to the nair. S to the nair gitu ya. Jadi gua akan bahas yang namanya SNR dulu. SNR kita ini beda. SNR-nya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kebanyakan orang buat SNR banyak-banyak. Artinya SNR aja nggak ngerti soal buat SNR gitu kan. Jadi SNR kita ini berbeda sama yang lain. Gua selalu bilang berbeda. Makanya kita bilang ini SNR H4 atau bisa disebut garis sakti. Saking saktinya sekali kena tuh balik. Nah, cara belajarnya gimana? Cuma di Bangran gitu ya. Kalau di tempat lain sulit juga gitu kan. Jadi kalian harus tahu dulu SNR-nya Bang Ran tuh di mana aja. Nah, cara taunya kalian gabung di Telegram, itu ada di bio ya. Kalian gabung aja, setiap hari gua kasih tahu price SNR di angka berapa, kalian bisa copy, kalian bisa ikuti. Nah, cara buatnya gimana, Bang? Kalian bisa ikuti seminarnya, itu gratis. Kalian tinggal datang ke sana, duduk manis, buka laptop, udah belajar. Kenapa lu ajarin semuanya, Bang? Gua udah cuan banyak, Bos. Gua udah cuan lumayan banyak. Gua pingin membantu. Walaupun gak bisa gue bantu banyak orang, minimal ya sedikit lah gitu loh. Gue bisa bantu kalian biar kalian bisa cuan di market. Biar tidak lagi ada dari kalian semua yang dibodoh-bodohin oleh mentor-mentor di luar sana. Oke, makanya kenapa gue sampai edukasi seperti ini. Gue kasih tahu, bahkan kalau kalian dengerin gue aja, kalian pasti punya duit. Gue udah bilang kok market dari setiap gue live itu, kalau kalian dengerin hampir nggak pernah meleset analisa gue tuh. Kenapa? Karena analisa ini paten sekali. Gue selalu bilang metode gue ini paten kalau kalian bener-bener paham dan kalian dengerin apa yang gue bilang. Oke? Nah kali ini gue akan bahas dulu SNR-nya. Gue selalu bilang kalau warna putih itu artinya tulang. Enggak ya, kalau putih itu artinya apa? Kalau putih itu artinya resisten gitu ya. Kalau merah itu artinya support gitu ya. Gue selalu bilang kalau putih itu bagian atas, kalau merah itu bagian bawah. Jadi kalau misalnya dia ke atas, berarti dia mengejar yang warna putih. Kalau dia turun, berarti dia mau ngejar ke warna merah, gitu ya. Fungsi dari resisten dan support itu berbeda. Kalian harus tahu. Kalau resisten itu atas, kalau support itu bawah. Oke, kebanyakan orang di luar sana buat SNR ngawur-ngawur. Yang ujung-ujungnya apa? Bingung juga mana SNR mana support gitu kan.
ujung-ujungnya bingung. Makanya bingung lihat arah tren. Udah tahu market nge-buy malah nge-sell. Ya udah loss lah kalian. Sebagai penonton juga jadi loss gitu loh. Makanya kalau belajar tuh belajar yang bener. Konfirmasi harus jelas, alasannya juga harus jelas gitu ya. Jadi kalau kayak sekarang gimana ini Bang? Kalau kayak sekarang kita bisa lihat di sini ada resisten. Gue udah bilang tuh dari bawah loh, dari sini kemarin gue udah bilang dia akan naiknya sampai sini. Kalau nanti ini nembus dia naiknya sampai mana? Nanti gue kasih lagi clue-nya. Oke? Jadi tenang aja. Tapi untuk sekarang karena dia belum berhasil nembus, ya udah kita belum dapat clue. Nanti gue kasih tahu. Nah setelah itu gimana? Setelah kita tahu itu semua, kalian harus tahu konfirmasi gitu ya. Konfirmasi kalau SNR itu selalu dari close candle H to the 4. Close candle H4-nya. Jadi kalau H4-nya itu di close dan bodinya itu berhasil menembus, berarti dia lanjut. Tapi kalau dia tidak berhasil menembus, berarti dia berbalik arah. Begitu aja, sesimpel itu aja. Dengerin gua baik-baik kalau mau punya uang, nggak usah jadi buzzer kalian ya. Kalau yang jadi buzzer, dengerin gua baik-baik. Nih ya ada yang komen gini, IB sebelah nge-MC-in semua membernya, dianya langsung keluar naik mobil jalan-jalan. Gue selalu bilang, kalau kalian tujuannya belajar itu cari sinyal, kalian tujuannya ke trading itu cari sinyal, mau kaya cepat, kalian akan memperkaya si mentor abal-abal ini. Tapi kalau kalian benar-benar mau belajar, dengerin aja Bang Ran, dengerin aja. Gua kasih tahu cara yang benar trading itu seperti apa. Oke, gua ajarin. Jadi kalian nggak perlu lagi ditipu-tipu begitu gitu loh. Ngapain MC berjamaah itu kayak mana gitu kan? Gua kasih tahu cara belajar yang benar itu seperti apa. Kalau nggak percaya nanti akan ada nih video-video clipper dari BRG. Apa Bang BRG? Bang Ran ganteng gitu. Jadi akan ada tuh banyak clipper-clippernya. Lu tonton aja. Setiap gua live, bener nggak apa yang gua bilang? Pasti bener gitu ya. Karena gue menyampaikan tuh apa adanya. Gue nggak akan tipu-tipu kalian gitu ya. Gue kasih tahu aja. Nah jadi kita balik lagi ke market ya. Setelah kita tahu, oh dia close-nya itu di bawah Bang. Oh dia close-nya itu di atas. Berarti apa? Berarti dia berbalik arah gitu ya. Nah itu kalau konfirmasi dari SNR. Tapi ingat, selalu gue bilang, lu gak bisa cuma mengandalkan SNR aja. Lu butuh teman, anjay. Hidup tuh butuh teman. Makanya ada namanya teman hidup gitu kan. Sama di market juga begitu. Market tuh butuh teman juga. Biar dia tuh ada support sistemnya gitu ya. Jadi lu butuh support system gitu kan. Jadi kalau misalnya lu gak ada support system ya berat bos gitu kan. Nggak, kita bercanda tuh ya. Jadi kita lanjut. Nah, sama di market juga butuh support system. Dia butuh yang namanya konfirmasi lanjutan, yaitu kita pakai yang namanya parallel channel. Yang mana Bang? Yang ini parallel channelnya. Gue selalu bilang ini gitu ya. Cara buatnya gimana Bang? Gue selalu bilang cari zig to the zag. zig zag. Sorry ya kalau gue agak bercanda ya, biar kalian tuh nggak terlalu serius dengernya gitu ya. Kalau kalian mau materi yang serius tuh ada tuh di bio itu ada gitu ya, di Telegram ada materinya. Gue ngedukasi serius tanpa bercanda sama sekali. Kalau di sini kalau kita serius-serius nanti bahaya gitu ya. Oke, jadi kalau misal kalian mau cari parallel channel, kalian inget aja lagunya A-Team Family gitu kan. Itu kan ada zigzag gitu kan. Jadi kalian cari zigzagnya, atas, bawah, atas gitu ya, bawah, atas. Kalau dia belum bisa kasih konfirmasi atas, berarti kalian belum bisa tarik bosku. Berarti belum bisa dijadikan zigzag. Makanya gue selalu bilang metode ini baku banget. Kenapa bisa dibilang baku? Karena kalau metode ini bisa di copy orang yang belajar sama gue misalnya nih, terus dia menganalisanya hasilnya sama, itu artinya metodenya baku. Gue selalu bilang itu. Tapi kalau misalnya yang belajar sama gua hasilnya berbeda, itu namanya bias. Nah kebanyakan di luar sana metodenya itu bias, tidak baku. Orang A menganalisa seperti ini, orang B menganalisa seperti ini, dan beda-beda. Lu mau cuan kayak mana gitu loh. Nah kalau gua selalu bilang, kalau misalnya dia belum buat zigzag baru, berarti kalian belum bisa tarik yang namanya par to the nail gitu ya, parallel channel gitu.
Ya, jadi kalian tinggal tarik nih. Dari bawah ke bawah kalian tarik. Terus copy ke bagian atas. Ya udah kalian tarik aja, tarik, copy. Nah, dirapikan gitu ya. Gue selalu bilang, "Oh ya, by the way ini time frame 30 menit." 4 jam, sorry. Ini time frame 4 jam. Jadi kalian tinggal masuk ke time frame lebih kecil. Biasanya di time frame 30 menit nih. Kalian tinggal clone dan clone. Oke? Jadi kalau kita sudah dapat konfirmasi, oke nih, sekarang dia kayak mana bang? Nah, gue udah bilang dari sini dia udah nembus, dia akan terus nge-buy. Nah, tapi di sini memang agak sedikit berbeda. Kenapa di SNR ini berbalik bang? Tadi gue udah bilang di grup diskusi udah gue bilang ya. Dia akan sentuh ini, dan kalau dia sudah sentuh ini, dia akan buat SND di 5 menit. Dia akan buat SND di 5 menit dan kita bisa sell di sana. Dan kita bisa buktikan benar nggak ada SND di 5 menit. Tuh ada merah, hijau, merah. Jadi kalian bisa sell di sini dan kalian bisa lihat dia running berapa pip nih. Running sekitar 630 pip secara instan. Oke? Nah, jadi kalau kalian tanya, "Bang, trennya sekarang apa?" Sekarang dia koreksi sell namanya. Oke? Kalian harus tahu dulu, dia berarti sekarang ada koreksi sell. Jadi kalian harus ngerti dulu. Trading itu harus ngerti dan harus follow trend. Jangan pernah kalian logika kalian, nggak sampai mana logika kalian tuh. Oke? Tapi kan nggak ada sentuhan SND-nya bang. Siapa bilang nggak ada sentuhan? Ini kan langsung merah, hijau, merah, langsung sell di sini. Ngapain ada sentuhan? Kecuali close-nya ini jauh di bawah, baru dia perlu naik ke warna hijau ini, baru dia junam gitu loh. Paham nggak maksudnya? Bang, TV saya berbeda sama abang. Oh ya, gua kasih tahu. Ini sebenarnya ada settingannya. Ini gua pakai Oanda, terus itu ada settingan UTC-nya. Semua udah gua bahas di diskusi. Makanya kita ada yang namanya jam server. Nanti kalian tinggal pelajari aja deh di sana. Kalau mau belajar, kalian dengerin baik-baik, pelajari semuanya. Gratis. Kok tepat kali garis sakti lu bang di resisten? Nah, inilah yang akan gua bongkar pada saat seminar. Kenapa bang lu bisa buat garis sakti? Garisnya ini pas banget. Kalian bisa lihat semua. Sebelum kejadian gua udah share ya di Telegram, gua udah bilang dia akan kesini. Kenapa bisa pas banget garisnya? Itulah yang gua bilang. Makanya gua bisa katakan ini namanya garis sakti. Gua nggak akan pernah ngajarin orang tuh counter trend. Sama kayak sekarang nih, dia lagi sell, ya udah kalian fokusnya sell, ngapain nge-buy gitu loh. Paham nggak? Tapi karena dia koreksi, kalian nggak bisa nge-sell itu jauh-jauh. Dengan dia turun udah 600 pip, itu udah bisa kalian close sebenarnya. Nanti kalau ada konfirmasi lagi, baru kita masuk lagi dan kita bisa open posisi. Gitu caranya. Paham nggak? Kira-kira kalian paham nggak maksud gua guys? Paham nggak? Kalau paham coba komen dulu. Paham abangku, paham abang dah gitu. Coba komen dulu guys. Paham baginda katanya. Ada yang komen enggak katanya. Waduh. Jutek banget sih gitu kan. Enggak katanya, langsung enggak gitu kan. Jutek banget sih gitu kan. Oke, sekali lagi dong bang katanya kan. Oke, gua akan jelaskan sekali lagi gimana sih cara lihat market yang baik dan benar. Biar kalian tidak lagi counter trend, biar kalian tidak lagi buang-buang duit di market, biar kalian itu punya duit lah minimal gitu ya. Gua ajarin, gua kasih tahu. Jadi kalau kalian sekarang kondisinya loss, dengerin gua baik-baik gitu ya. Jangan pernah kalian mau jadi buzzer. Buzzer tuh duitnya terlalu receh gitu ya. Gua kasih zone kebayar itu buzzer. Jadi kalau kalian pas ketemu live gua, didengerin baik-baik. Oke, Bang Ran kasih tahu nih. Ya udah gua dengerin daripada kalian habis duitnya. Kalau gua di grup diskusi mendengar orang MC itu gua tuh risih gitu ya. Ilfil. Kenapa? Ngapain lu MC gitu loh. Kalau orang MC itu berarti kalian nggak paham apa-apa gitu loh. Trading itu risk and reward harus jalan. Trading itu akun harus grow. Berapapun modalnya. Kalau modal kalian kecil ya harus gede lah minimal jadinya. Jangan sampai udah modal kecil MC pula gitu kan. Malu bos gitu kan.
Makanya di grup itu nggak ada yang MC-MC-an. Kalau MC gue ilfeel liatnya gitu. Oke, gue akan jelasin gimana sih caranya menganalisa yang baik dan benar. Didengarkan ya adik-adik ya. Siap nggak adik-adik mendengarkan Bang Ran? Coba kalau siap komen dulu. Siap nggak mendengarkan Bang Ran? Gue suka gaya ketawa lu Bang. Siap nggak mendengarkan Bang Ran adik-adik? Ya katanya ye gitu aja. Jangan ye gitu aja. Siap Abangda gitu kan. Siap abangku. Siap Baginda gitu. Cepatlah katanya. Kelihatan kan tuh. Oke, kali ini gua akan lanjut lagi gitu ya. Gua lanjut lagi. Gua kasih tahu gitu ya. Siap Adinda katanya. Waduh. Gua akan lanjut lagi edukasi kalian ini para kroco-kroco. Enggak ya, bercanda guys, bercanda. Gua akan kasih tahu gua kasih tahu gimana caranya analisa yang baik dan benar. Dengerin kroco-kroco ya. Kalian sebagai kroco-kroco dengerin gua gitu ya. Gua kasih tahu. Jadi jangan sampai kalian MC. Oke, gua udah kasih tahu dari kemarin, gua kasih tahu tadi, sekarang gua kasih tahu juga. Jadi dengerin baik-baik. Oke? Dengerin para Gen Z. Enggak ya, bercanda guys. Para Gen Z lagi. Oke, gua lanjut lagi ya. Jadi gua kasih tahu dulu. Ya, gua kasih tahu gitu ya. Gua kasih tahu. Market ini ingat, karena kalian itu tradingnya intraday, fokus aja 4 jam gitu loh. Fokusnya 4 jam. Jangan kalian fokusnya yang lain gitu ya. Fokus yang lain pecah fokus kalian gitu kan. Jadi fokusnya 4 jam aja. Kalau 4 jam itu sudah kasih konfirmasi, apalagi dia close candle, maksudnya close candle apa Bang? Berganti. Maksudnya berganti apa Bang? Jadi biar kalian tahu, market ini kalau kalian buka time frame 4 jam, setiap 4 jam sekali berarti dia berganti gitu ya. Berganti apa? Berganti cerita. Karena satu candle ini memiliki banyak cerita. Ngeri nggak tuh? Jadi satu candle itu selama 4 jam dia buat cerita. Makanya ada cerita naik, cerita turun. Sama seperti hidup, naik turun gitu loh. Tapi beda aja, dia setiap 4 jam sekali dia buat cerita baru gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi sama, yang tadi gue jelasin panjang lebar itu sama gitu ya. Kalau misalnya kalian buka 4 jam, itulah cerita untuk kalian melihat kurang lebih 1 harinya market mau kemana. Paham nggak? Tapi yang kalian harus tahu, bukan berarti kalau market itu ngebuy-nya 1 harian. Enggak. Mau dia sell bukan berarti dia akan sell terus 1 harian. Tidak seperti itu bos. Dia akan naik sampai batasnya. Batasnya itu disebut apa adik-adik? Apa kroco-kroco gitu ya. Batasnya itu bisa disebut resisten maupun itu support gitu ya. Yang tadi gua udah share, resisten dan support itu sudah gua share. Ada warna putih, ada warna merah. Kenapa Bang harus warna putih dan merah? Kita Indonesia bos gitu ya. Enggak ya, karena gua suka aja warna putih dan merah gitu kan. Jadi kalian bisa pakai acuan SNR itu sebagai batasannya dia gitu loh. Gue selalu bilang market itu bukan suka-sukanya kalian gitu loh. Bukan suka-sukanya dia juga. Dia itu punya batasan. Market aja punya batas, dia aja tahu gitu loh batasnya di mana gitu loh. Masa kalian nggak punya batas untuk hidup kalian gitu ya? Jadi dia punya batas guys. Kalau dia naik dia punya batas. Sama kalau dia turun juga punya batas. Batas itu kalian bisa pakai yang namanya, ini ya gue udah pakai horizontal line. Kalian juga bisa pakai yang namanya parallel channel gitu ya. Itu bisa kalian pakai untuk kalian tahu batasannya kira-kira sejauh mana. Oke, turunnya kira-kira sejauh mana. Sama Bang, kenapa harus ada 2? Kenapa misalnya dia harus ada parallel channel? Kenapa dia nggak cuma pakai SNR aja? Gini ya adik-adik, kerucu-kerucu, gua kasih tahu ya. Kalau parallel channel ini dia menentukan batas dekat gitu ya. Kita itu juga harus tahu dekat-dekatnya dia tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya di market ini, misalnya nih, ini kan dia tidak berhasil nembus. Berarti harapan kita dia ngapain? Dia mau turun terus.
Tapi kita juga harus tahu dekat-dekatnya dia itu yang mana. Dekat-dekatnya dia itu adalah garis-garis ini. Jadi kalau dia kesentuh garis ini, itu artinya TP kalian gitu loh. Secara skala dekat. Nanti kalau dia nembus lagi, kalian bisa open posisi atau open lagi, menambah layer. Kalau gua pakai bahasa Inggris takutnya lu nggak ngerti ya. Jadi gua pakai bahasa Indonesia aja. Lu bisa open posisi lagi untuk targetnya sampai sini. Kalau dia tembus lagi sampai sini. Kalau dia tembus lagi sampai sini. Kalau dia tembus lagi, kenalah SNR dan kombinasi trend to the land. Apa atau parallel channelnya. Jadi dia berhubungan. Semua itu berhubungan gitu loh. Sama kayak kemarin gue udah bilang dari sini ya, dia akan nge-buy terus. Tapi kalau kalian misalnya mau TP boleh di sini, TP boleh di sini, TP boleh di sini, boleh di sini. Tapi gue selalu bilang kalau kalian mentalnya kuat, kalian bisa hold sampai di SNR. Makanya sampai sini. Kalau yang dengerin gue dari kemarin pasti cuannya banyak. Banyak banget pasti. Sama kayak tadi gue bilang, dia akan buat sell, dia akan buat SND sell. Kalau kalian dengerin gue pasti cuannya juga banyak gitu ya. Paham nggak? Nah kalau kalian tanya, Bang kalau SL-nya berapa pip Bang gitu ya. Gue kasih tahu ya, gue tidak pernah mengajarkan SL seperti orang yang kasih sinyal-sinyal sebelah gitu ya. Gue bukan orang receh seperti itu gitu ya. Orang sebelah itu ngasih SL itu 60 pip, 70 pip, TP 10 pip gitu. Itu bukan trading namanya. Judi aja 1 banding 1 gitu loh. Oke, gua kasih tahu. Kalau gua ngasih SL itu kecil banget. Maksimal itu 30 pips. Maksimal. Tapi 30 pipsnya itu bukan dari yang terakhir OP gitu ya. Itu ajaran sesat namanya, bukan seperti itu. Gua kasih tahu cara menentukan SL yang baik dan benar ya. Nanti sebelum gua jelasin lebih lanjut. Jadi kalau SL itu intinya gini ya. Dimana kalian open posisi pertama, itulah area price. Kalian harus tentukan berapa SL-nya. Jangan dibodoh-bodohin gitu loh. Jangan sampai kalian dibodoh-bodohin orang gitu ya. Orang banyak yang bilang, ayo sell. Udah dari sini OP-nya sampai atas. Nanti dibilang dari atas ini gitu ya, dari atas ini baru dibilang hitungan SL-nya. Itu bodoh namanya. Nggak seperti itu dibodohin kalian. Yang benar itu kalau kalian open posisi di sini, dari sinilah hitung 30 pipsnya di mana gitu loh. Paham nggak? Kalau kalian ke atas itu nambah layer, itu artinya ya udah itu menambah layer namanya. Bukan menghitung SL-nya gitu loh. Paham nggak maksud gua? Jadi lanjut lagi. Setelah kita tahu kita akan trading seperti itu. Kita udah tahu trennya nih. Kita udah tahu konfirmasinya. Kita konfirmasinya dari dua arah ya. Dari SNR dan parallel channel nih. Apa selanjutnya? Gue selalu bilang kalian harus tahu close candle-nya. Gue selalu bilang kita tuh cuma ngandelin close candle. Kalau close candle-nya itu time frame tersebut atau time frame besarnya sudah pasti strong. Kalau misalnya dia close-nya 4 jam udah pasti strong dia. Tapi kalau misalnya di close oleh time frame lebih kecil, misalnya bang dia nge-close-nya 30 menit, bisa nggak? Bisa dikatakan strong juga kak? Bisa, tapi dalam skala dekat. Kalau untuk jarak yang jauh banget atau panjang, atau kalian misalnya mau nge-hold sampai 300 pip, 200 pip, itu nggak bisa. Karena 30 menit itu cuma mau ceritakan 30 menitnya. Kalau 4 jam itu banyak ceritanya. Berapa 30 menit yang sudah di-close oleh 4 jam itu gitu loh. Paham nggak? Makanya kalau 4 jam sampai close itu berarti sudah dikatakan kesana validnya. Tapi kalau 30 menit bisa jadi ada perubahan. Oke? Tapi tenang aja, dengan kalian lihat SNR, dengan kalian lihat parallel channel, kalian tuh udah tahu kok market nih mau kemana. Misal contoh nih, dia udah sentuh sini. Oke, berarti dia nggak nembus lagi. Apalagi kalau sudah dikasih konfirmasi oleh SND. Nah, kebetulan tadi ada SND dan kalian bisa open posisi dan running. Nah kalau kalian tanya, bang dia mau kemana sekarang? Gue selalu bilang dia masih turun. Kalau nanti dia close di bawah ini, berarti kemana? Berarti dia lanjut untuk turun. Kalian gak usah pikir panjang-panjang lagi. Kalian gak usah pikir ribet-ribet. Orang yang terlalu banyak berpikir ribet gak pernah cuan hidupnya gitu loh. Makanya kalau metodenya tuh ribet lah, pakai LPG lah, pakai indikator inilah, indikator itu, percaya sama gue nggak sampai mana duitnya tuh. Kenapa? Karena terlalu ribet gitu loh. Yang ngajarin aja nggak ngerti apa yang disampaikan gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jadi saran dari gua, kalian tinggal tunggu close-nya ini di mana. Oke? Close-nya ini di mana? Kalau close-nya dia di bawah, udah fokusnya sell aja gitu.
Kalau dia close-nya nanti di atas, berarti fokusnya apa adik-adik? Ngebuy. Apa tuh bang ngebuy? Naik. Apa itu bang naik? Ya udah naik gitu. Paham nggak gitu kan? Ini ya, benar tadi gua rungkat $40, udahlah modal kecil. Gua udah selalu bilang, uang lu tuh terlalu kecil kalau lu ngikutin sinyal-sinyal nggak jelas seperti itu. Kalau mau grow, ini di grup gua ya, biar lu tahu ya. Ini ada nggak ya di sini teman-teman grup diskusi gitu ya? Gua kasih tahu ya. Ini terakhir ada yang modalnya tuh $30 mana ya? Gua lihat dulu. Tadi ada kayaknya. $30 itu dia cuan $507. Lu pikir aja baik-baik. Modalnya tuh $30. Cuannya $507. Itu nggak masuk akal sebenarnya. Lu modal $42 MC. Malu bos, malu gitu. Itu kenapa? Karena ilmunya nggak ada gitu loh. Gue selalu bilang uang kecil tuh bisa jadi besar kalau tahu ilmunya gitu loh. Kemarin gue tuh modal gue tuh cuma $450. Lu tahu nggak profit gue berapa? Lu lihat aja di Instagram berapa tuh profitnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu cara analisanya, cara nambah layer gitu ya. Gue kasih tahu. Oke, kalau yang bahas tentang bang fundamental, kalian gak usah belajar di sini dah. Gini loh, gua kasih tahu ya, baca teknikal aja masih pusing mau belajar fundamental gitu loh. Gak usah ribet-ribet. Gua selalu bilang kalau di market itu analisa teknikal kalian itu benar, itu sejalan kok sama yang namanya fundamental. Jadi mau kalian bilang Trump itu mau sell, mau apalah, dia akan sejalan bos. Kayak yang gue bilang tadi, gue nggak pernah baca news. Gue bilang dia kalau dia buat SND di garis kita, dia akan sell. Gue udah bilang itu. Dan teman-teman lihat sendiri di grup seperti apa gitu loh. Strategi compounding ngaruh nggak bang? Ngaruh. Kalau di money management itu ngaruh banget. Kalau misalnya modal kalian itu kecil, biar cepet grow, itu sangat ngaruh. Jadi kalau kalian mau grow akunnya, memang kalian harus ngerti yang namanya compounding, modal kalian dan profit kalian, itu loh. Tapi udah gue pernah bahas juga sih tentang itu. SND valid di time frame berapa bang? Gue selalu bilang gini ya. Gini gue kasih tahu adik-adik. Gue kasih tahu ya. Pertama, jangan langsung lihat SND. Pertama itu tentukan dulu trennya. Bang, gue kadang masih sering bang lu bingung lihat tren. Udah lu tontonin gue aja, nanti gue kasih tahu trennya apa. Udah itu dulu. Karena kalau kalian follow the trend, sudah pasti menang, gak mungkin kalah. Oke, itu dulu. Jadi kalian dengerin aja live gue pasti selalu bilang trennya itu apa. Itu dulu. Yang kedua, kalian harus tahu kalau trading itu ada beberapa tipe trading. Ada intraday, ada scalping, ada swing. Nah bedanya ada keunggulan dari metode kita ini ada gini guys. Kalian itu open posisinya tuh scalping, tapi kalian bisa hold sama seperti kalian intraday. Maksudnya seperti apa? Kalau kalian intraday itu rata-rata SL-nya pasti rata-rata 60 pips ke atas. Itu rata-ratanya. Standarnya itu seperti itu. Tapi kalau gua open posisi itu selalu sampai ke time frame kecil. Biasanya gua konfirmasinya itu di 5 menit aja. SND 5 menit dan SND 1 menit. Untuk apa? Untuk mendapat floating yang kecil, tapi TP-nya jauh. Contoh, misalnya SL kita tadi 30 pip gitu ya. Tapi kita bisa dapat TP sampai nih, kalian lihat nih, Junam terus kan. Junam sampai ke 800 pip. Lu pikir aja, Bos. SL-nya 30 pip, TP-nya sampai ke 800 pip. Itu udah 1 banding berapa gitu loh. Itu baru trading yang baik dan benar gitu loh. Karena RR kalian itu pasti jalan, apalagi kalau kalian paham dengan yang namanya compounding gitu loh. Paham nggak maksud gua? Susah gabung diskusi bang, lah ngapain susah gitu loh. Simple loh, ngapain susah-susah. Oke, kira-kira kalian paham nggak apa yang gua jelaskan? Kalau paham komen dulu geng, biar gua lanjut lagi.
Path to the Ham gitu. Oke, paham ya. Harusnya paham lah. Kalau nggak paham kalian, makanya sekarang gini, sebelum kalian nontonin gua, coba kalian hidupkan dulu udut kalian, siapkan kopi, dengerin gua baik-baik. Kalau mau punya duit gitu ya, dengerin gua baik-baik. Oke? Karena kalau nggak kayak gitu ya kalian nggak akan bisa grow lah di market ini gitu ya. Untuk materinya, gue kasih tahu ya. Untuk materinya itu ada di grup diskusi, semua sudah ada dari basic sampai gimana caranya buat trading system. Semua sudah gue ajarkan di sana. Cara kalian menentukan lot seperti apa, gimana cara menentukan resiko, gimana cara menentukan area open posisi dan sebagainya ada di sana. Jadi kalau kalian mau gabung, grupnya ada di grup Telegram, kalian gabung aja di sana dan semuanya gratis. Gua disclaimer ya. Semua gratis. Oke? Bahas garis SNR, Bang. Waduh, itu nanti gua bahasnya di seminar. Kenapa harus di seminar, Bang? Karena kalau buat garis-garis seperti ini nggak bisa kalau kalian belajar di online gitu ya. Kalian harus belajarnya itu nanti pada saat seminar biar gua kasih tahu ini salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini dan sebagainya. Nentuin trend king, udah gue bahas dari tadi ya. Gua jauh, Bang. Gini loh, gua aja yang dari Bali aja datang untuk ngajarin kalian, gua yang bayarin hotelnya. Masa kalian jauh cuma karena jauh berapa sih? Kalau kalian emang niat belajar ya kalian datang dulu. Masa iya gitu, udah dikasih ilmu gratis, masih nggak effort kayak mana gitu kan? Masih mending gua mau ngajarin. Next kalau gua udah nggak mau ngajarin lagi bagaimana? Coba pikir baik-baik itu. Daerah mana, Bang? Di daerah Jakarta. Nanti kita akan mengadakan seminar itu bulan depan. Ingat udah deket nih. Bulannya udah deket banget. Jadi saran dari gua, ingat ya. Kalau mau belajar, kalau mau serius dengerin, datang gitu loh. Kalau enggak juga nggak masalah gitu kan. Itu balik lagi ke kalian. Semua tergantung niat, betul. Kalau nggak niat ya udah nggak usah gitu loh. Nggak masalah, nggak ada yang maksa juga. Pemula bisa nggak, Bang? Ya sangat-sangat bisa gitu. Karena semua udah gue bahas gitu ya. Gue udah pernah bahas semua di grup diskusi juga ada tuh. Gimana apa itu trading aja gue kasih tahu di grup diskusi. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian gabung aja di sana. Kalian bisa pelajari semua di sana. Nanti setiap pertanyaan pasti gue bantu jawab. Teman-teman yang lain juga pasti bantu jawab. Gue punya prinsip ya. Di grup diskusi itu kita sama-sama belajar. Apapun gue akan sharingkan di sana. Gue tahu ya gue sharingkan gitu loh. Oke, paham ya? Gue pingin teman-teman di grup diskusi itu bisa grow bareng sama gue gitu loh. Gue pastikan tidak ada hal-hal yang ibaratnya merugikan satu sama lain. Gue yang memastikan itu tidak akan pernah terjadi gitu ya. Jadi gue tuh punya aturan tegas dan keras di grup. Gue pingin semua di grup itu sama-sama grow gitu ya. Makanya lu pikir aja ya, grup mana yang ada grup diskusinya. Coba kasih tunjuk gua grup mana yang ada grup diskusinya dan mentornya yang langsung diskusi. Nggak ada. Semua rata-rata tuh channel ya. Channel terus kasih signal. Kalau MC ya udah gitu. Kalau gua tidak seperti itu. Gua buka grup diskusinya dan grup diskusi itu kalian bisa ngobrol bareng, kalian bisa ketemu, kalian bisa kopdar, kita bisa belajar bareng di sana. Kenapa seperti itu, Bang? Karena balik lagi gua mengedukasi. Gua tidak akan membuat kalian itu menjadi edik terhadap signal. Gua pingin kalian itu benar-benar belajar. Jadi kalian itu benar-benar bisa grow di market, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau kalian mau gabung, kalian gabung aja. Gua nggak akan live lama nih, karena gua nggak mau live lama-lama gitu. Gua live tuh nggak perlu lama gitu ya. Setidaknya apa yang gua sampaikan kalian ngerti, kalian denger, dan kalian paham gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian gabung aja grup diskusi. Link ada di bio, kalian gabung. Nanti gue juga jelasin gimana sih caranya gabung. Kalian gabung aja. Dan semua sekali lagi gue bilang gratis. Oke? Gue gak akan ambil duit-duit seperti itu. Gue pure mau bantu biar kita sama-sama bisa grow. Tidak ada lagi yang dibodoh-bodohin lah di industri ini gitu ya. Harapan gue ke situ aja. Yaudah, thank you teman-teman buat semuanya. Salah-salah kata gue minta maaf. Nanti kalau ada waktu lagi, gue
coba untuk live lagi. Oke, kita sharing-sharing lagi. Dan ingat ya, market itu di follow, jangan di counter. Kalau duit kalian banyak pun ingat di follow gitu loh. Karena kalau kalian counter duit kalian habis. Udah itu aja, thank you teman-teman. Klik link di bio. Bye bye.